Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk materi yang kedua, yaitu patofisiologi asma. Nah, ini nanti kita akan lebih bahas mengenai asma bronkial ya. Baik, kita kenal dulu apa yang dimaksud dengan asma. Asma merupakan gangguan pada saluran bronkial, karena kita belajarnya asma bronkial ya. Jadi, asma merupakan gangguan pada bronkial yang memiliki ciri terjadinya bronkospasme periodik, yaitu kontraksi spasme pada saluran nafas, terutama pada percabangan tracheobronchial yang dapat diakibatkan oleh berbagai stimulus. Nah, ini seperti faktor biochemical, endokrin, infeksi, otonomik, dan psikologi. Definisi yang lain tentang asma yaitu asma merupakan penyakit inflamasi kronik saluran pernafasan yang ditandai dengan adanya mengi yang episodik, batuk, dan sesak nafas di dada akibat penyumbatan saluran nafas. Ya. Nah, asma juga dapat didefinisikan menurut ciri-ciri klinis, ciri-ciri fisiologis, dan juga ciri-ciri patologis. Sekarang kita lihat ya perbedaan dari asma ketika didefinisikan menurut ciri-ciri klinis, fisiologis, dan patologis. Oke, untuk ciri-ciri klinis dominan pada asma, yang pertama adanya riwayat episode sesak, terutama pada malam hari, kemudian batuk, dan juga ditemukan mengi pada pemeriksaan fisik. Jadi ini ciri klinisnya, ya, ciri klinis. Ciri utama fisiologis yaitu adanya episode obstruksi saluran nafas. Nah, ini ditandai adanya keterbatasan arus udara pada ekspirasi. Kemudian ciri-ciri patologis yang dominan itu adanya inflamasi atau peradangan pada saluran nafas disertai dengan adanya perubahan struktur pada saluran nafas ya. Oke. Kesimpulan dari pengertian asma ya. Jadi saluran pada penapasan pasien asma itu sangat sensitif dan juga hiperresponsif apabila mengalami rangsangan atau gangguan, sehingga dia akan bereaksi dengan melakukan menyempit dan menghalangi udara yang masuk. Ini reaksinya ketika terdapat rangsangan atau gangguan. Nah, karena penyempitan tadi akan mengakibatkan salah satu atau gabungan berbagai gejala asma tadi ya, yaitu batuk, sesak nafas, nafasnya pendek, tersengal-sengal, dan juga mengi. Nah, penyempitan atau hambatan yang terjadi tadi dapat disebabkan karena adanya peradangan pada saluran nafas, sehingga saluran nafasnya menjadi merah, edem atau bengkak, dan mengeluarkan lendir yang berlebihan, sehingga saluran nafasnya akan menyempit. Kemudian selain itu, penyempitan itu juga dapat terjadi karena adanya bronkokonstriksi, yaitu otot-otot yang melingkari saluran nafas mengalami atau menjadi mengetat, mengejang, dan juga atau mengkerut, ya, sehingga terjadi konstriksi atau menyempit. Nah, untuk etiologi pada asma itu sampai saat ini penyebab pastinya belum diketahui. Nah, biasanya yang lebih menonjol bisa kita lihat yaitu adanya fenomena hiperreaktivitas bronkus atau hiperresponsif pada bronkusnya. Nah, untuk pencetus asma sendiri ada alergen. Nah, untuk alergen ini utamanya adalah debu rumah, spora jamur, dan juga tepung sari dari rembutan atau serbuk sari ya. Kemudian dari iritan dapat berupa asap, bau-bauan, dan juga polutan. Kemudian bisa juga pencetusnya adalah infeksi saluran nafas, terutama akibat virus. Kemudian adanya perubahan cuaca yang terlalu ekstrim, jadi misalnya dari panas ke dingin, atau sebaliknya dari dingin, terlalu dingin ke panas. Kemudian adanya kegiatan jasmani yang terlalu berlebihan atau over exercise. Kemudian lingkungan kerja, penggunaan obat-obatan tertentu, emosi yang berlebihan, dan juga lain-lain, misalnya terjadinya reflux gastroesofagus. Oke,
Umumnya penyebab atau inducer asma adalah alergen yang dapat tampil dalam bentuk ingestan, inhalan maupun pada berbentuk kontak dengan kulit. Nah, berbentuk ingestan itu merupakan alergen yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut, yaitu dengan cara tertelan, yaitu dimakan ataupun diminum. Nah, ingestan utama yang dapat berupa makanan dan juga obat-obatan. Bedanya dengan inhalan yaitu alergen masuk ke dalam tubuh dengan cara dihirup, yang melalui hidung atau mulut juga. Nah, contohnya yang bisa berupa inhalan yaitu tepung sari atau serbuk sari, bisa dari bunga, tanaman, pohon ya. Kemudian dari tungau, serpihan, dan juga kotoran binatang serta jamur. Kontak kulit. Nah, ini reaksi alergi juga bisa terjadi dari alergen yang masuk ke dalam tubuh melalui kontak dengan kulit. Nah, karena kulit juga punya pori-pori ya, gitu. Nah, ini misalnya karena adanya bedak, karena pakai lotion, perhiasan, kancing, dan lain-lain, akhirnya terjadi alergi. Maaf. Nah, untuk faktor risiko asma itu bisa ada dua bentuk, yaitu dari faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Dari faktor genetik sendiri adanya riwayat atopik dalam keluarga atau riwayat alergi dalam keluarga, kemudian adanya hiperreaktivitas bronkus, jenis kelamin, ras atau etnis, dan juga terjadinya obesitas. Sedangkan dari faktor lingkungan itu bisa berupa alergen makanan, alergen obat-obatan, bahan yang mengiritasi atau bahan yang iritan, ekspresi emosi yang berlebihan, asap rokok, baik itu perokok pasif maupun aktif, polusi udara baik dari luar ataupun dalam ruangan, exercise induced asthma atau aktivitas yang berlebihan, kemudian perubahan cuaca yang ekstrim dan juga status ekonomi. Gambaran klinis dari asma itu yang khas itu adanya dyspnea atau sesak nafas, adanya batuk, dan yang paling utama adalah adanya mengi. Nah, mengi ini dianggap sebagai gejala yang harus ada ya. Nah, gejala-gejala yang lain misalnya adanya nafas tersengal-sengal yang pendek, peak flow meternya menunjukkan hasil yang termasuk hati-hati atau bahaya. Nah, ini di rentang 50-80%. Gejala asma yang berat itu dapat berupa serangan batuk yang hebat, nafasnya ngik-ngiknya berat, tersengal-sengal, sesek di dada, susah berbicara atau berkonsentrasi, jalan sedikit dapat menyebabkan pasiennya tersengal-sengal, nafasnya menjadi dangkal dan cepat atau lambat dibanding biasanya, pundaknya membungkuk, lubang hidungnya mengembang atau nasal flaring atau hidungnya mengembang setiap kali menarik nafas, leher, daerah di leher ataupun di bawah tulang rusuk melesak setiap tarik nafas atau kita sebut dengan retraksi dada. Terjadinya sianosis atau kebiruan pada kulit baik dimulai dari area mulut. Nilai peak flow meternya di bawah 50%. Ini kalau gejala asmanya berat. Nah, mekanismenya terjadi asma itu karena adanya faktor risiko, ada faktor risiko menyebabkan inflamasi atau peradangan. Inflamasi atau peradangan ini dapat menyebabkan hiperreaktivitas bronkus sehingga dapat menyebabkan obstruksi kronis ya. Kemudian adanya inflamasi juga dapat langsung menyebabkan munculnya gejala-gejala ya. Oke. Nah, beberapa proses yang terjadi sebelum pasien menjadi asma, yaitu adanya faktor genetik dan faktor lingkungan lain. Tadi dapat memicu terjadinya proses sensitisasi. Nah, proses sensitisasi ini, seseorang dengan resiko faktor genetik maupun faktor lingkungan, apabila terpajan dengan pemicu atau inducer, yaitu alergen yang baik alergen yang berada di dalam maupun di luar ruangan akan menimbulkan proses sensitisasi pada dirinya. Nah, kemudian apabila seseorang yang telah mengalami sensitisasi, ini belum tentu dia akan berubah menjadi asma. Namun, bila seseorang yang sudah mengalami sensitisasi terpapar oleh pemacu atau enhancer berupa virus, ozon, pemakaian beta agonis akan menyebabkan terjadinya proses inflamasi pada saluran nafas.
Nah, proses inflamasi yang berlangsung lama atau berat secara klinis ini berhubungan dengan adanya hiperreaktivitas dari bronkus. Oke. Nah, gejala asma setelah mengalami inflamasi, maka apabila pasiennya terpapar atau terpajan oleh faktor pencetus, yaitu gabungan antara faktor pemicu dan pemacu ditambah adanya aktivitas udara dingin, histamin, dan metakolin, dapat memicu terjadinya serangan asma atau munculnya gejala asma yaitu mengi. Nah, ini tadi ya, inflamasi yang berat itu selalu berhubungan dengan hiperreaktivitas bronkus. Hiperreaktivitas bronkus bisa mengakibatkan obstruksi yang akhirnya menyebabkan munculnya gejala asma. Nah, ini patofisiologi terjadinya asma, yaitu adanya alergen, baik itu emosi, stres, alergen, dan lain sebagainya. Ini dapat menyebabkan terjadinya reaksi antigen atau antibodi. Karena adanya reaksi antigen antibodi, maka dapat menyebabkan terjadinya pengeluaran substansi vasoaktif seperti histamin, bradikinin, dan anafilatoksin. Pengeluaran substansi vasoaktif ini akan memicu terjadinya kontraksi otot polos, meningkatnya permeabilitas kapiler, dan meningkatnya produksi mukus. Nah, meningkatnya kontraksi otot polos akibat substansi vasoaktif akan menyebabkan bronkospasme, di mana bronkospasme ini secara langsung akan menyebabkan ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nah, akibat adanya bronkospasme ini juga dapat menyebabkan terjadinya obstruksi saluran nafas, sehingga menyebabkan terjadinya hipoventilasi dan terjadinya hipoksemia dan juga hiperkapnia. Nah, ini memicu terjadinya kerusakan pertukaran gas. Oke. Peningkatan permeabilitas kapiler akibat adanya pengeluaran substansi vasoaktif tadi juga akan mengakibatkan terjadinya kontraksi otot polos, edema di area mukosa, dan juga hipersekresi. Sehingga ini juga akan memicu terjadinya obstruksi saluran nafas. Nah, untuk sekresi mukus yang meningkat akibat adanya substansi vasoaktif juga dapat menyebabkan peningkatan produksi mukus yang bertambah sehingga dia dapat menyebabkan obstruksi nafas juga. Nah, di produksi mukus yang berlebih juga ini akan menyebabkan pasiennya nafsu makannya turun ya, sehingga nanti berisiko mengalami nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Adanya obstruksi saluran nafas, baik tadi penyebabnya karena kontraksi otot polos, peningkatan permeabilitas kapiler maupun sekresi mukus yang meningkat, akan menyebabkan hipoventilasi paru, distribusi ventilasi yang tidak merata dengan sirkulasi darah paru, dan juga gangguan difusi pada alveoli. Nah, ini akan menyebabkan hipoksemia dan juga hiperkapnia. Ini mekanisme patofisiologi asma sumbernya berbeda dari yang tadi. Ini menurut Mutakin 2008. Adanya faktor pencetus serangan asma seperti alergen, ISPA, tekanan jiwa, stres, ya, olahraga yang terlalu berat, obat-obatan, polusi udara, lingkungan kerja akan menyebabkan terjadinya hiperreaktivitas bronkus, edema mukosa dan juga dinding bronkus serta hipersekresi mukus. Ini sebenarnya hampir sama. Dari ketiga ini tadi akan menyebabkan terjadinya peningkatan usaha dan frekuensi pernapasan serta penggunaan otot bantu nafas, sehingga dapat menimbulkan terjadinya ketidakefektifan bersihan jalan nafas, munculnya keluhan sistemis, mual, intake nutrisi yang tidak adekuat, kemudian malaise, kelemahan dan keletihan fisik, sehingga dapat menyebabkan perubahan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan juga gangguan pemenuhan activity daily living. Kemudian peningkatan usaha nafas juga akan menyebabkan keluhan psikososial, kecemasan, dan ketidaktahuan akan prognosis, sehingga nanti bisa menyebabkan diagnosa kecemasan, ketidaktahuan atau pemenuhan informasi. Adanya peningkatan usaha nafas juga dapat menyebabkan terjadinya risiko tinggi ketidakefektifan pola nafas dan gangguan pertukaran gas. Nah, peningkatan kerja pernafasan hipoksemia secara reversibel juga dapat memicu terjadinya status asmatikus, di mana akan menimbulkan terjadinya peningkatan usaha nafas. Nah, status asmatikus sendiri akan bisa berisiko mengakibatkan gagal nafas dan imbasnya adalah mengarah ke kematian.
upaya pencegahan asma ada 3, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Untuk pencegahan primer itu ditujukan untuk mencegah terjadinya sensitisasi pada bayi dengan risiko asma, di mana orang tuanya juga menderita asma. Nah, ini dengan cara menghindarkan asap rokok dan polutan selama kehamilan dan masa perkembangan bayi. Diberikan diet hipoalergenik pada ibu hamil dengan catatan dietnya tidak mengganggu nutrisi janin. Kemudian pemberian ASI eksklusif sampai bayinya berusia 6 bulan dan juga diet hipoalergenik selama ibu menyusui. Pencegahan sekunder itu ditujukan untuk mencegah terjadinya peradangan atau inflamasi pada anak yang tersensitisasi. Caranya dengan menghindari paparan asap rokok, menghindari pajanan alergen dalam ruangan, terutama tungau. Kemudian pencegahan tersiernya dengan tujuan untuk mencegah manifestasi asma pada anak yang telah menunjukkan manifestasi penyakit alergi. Nah, ini hasil studi yang dilakukan atau ETAC study, yaitu Early Treatment of Atopic Children. Itu studinya dengan cara memberikan cetirizine selama 18 bulan pada anak atopi atau yang memiliki riwayat alergi dengan dermatitis atopi dan IgE spesifik terhadap serbuk rumput atau polen dan tungau debu rumah, ini dapat menurunkan kejadian asma sebesar 50%. Namun, pada penelitian tersebut, pemberian cetirizine bukan sebagai controller atau pengendali asma. Oke, untuk mendiagnosis asma kita bisa melakukan melalui anamnesis. Nah, apa saja yang kita tanyakan pada saat anamnesis? Yang pertama, apakah terdapat batuk yang berulang, terutama pada malam menjelang dini hari? Kemudian yang kedua, apakah pasien mengalami mengi atau dadanya terasa berat atau batuk setelah terpajan alergen atau polutan? Mohon maaf. Kemudian, apakah pada waktu pasien mengalami selesma atau common cold, merasakan sesak di dada dan selesmanya menjadi berkepanjangan, yaitu 10 hari atau lebih? Pertanyaan yang keempat, apakah terdapat mengi atau rasa berat di dada atau batuk setelah melakukan aktivitas atau olahraga? Kemudian, apakah terdapat gejala tersebut di atas berkurang atau hilang setelah pemberian obat pelega, yaitu bronkodilator? Apakah ada batuk mengi sesak di dada jika terjadi perubahan musim atau suhu yang ekstrim? Apakah terdapat penyakit alergi, misalnya rinitis, dermatitis atopik, konjungtivitis alergi? Dan terakhir yang bisa kita tanyakan pada saat proses anamnesa adalah apakah ada dalam keluarga, baik itu kakek neneknya, orang tuanya, anaknya, saudara kandung, atau saudara sepupu yang menderita asma atau alergi. Nah, mendiagnosis asma juga bisa kita lakukan dengan pemeriksaan fisik, dengan melakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada proses inspeksi, dapat kita temukan pasiennya nampak gelisah, adanya sesak nafas yang ditandai dengan nafas cuping hidung atau cuping hidungnya melebar, nafas cepat, retraksi sela iga atau retraksi dada, retraksi epigastrium, reaksi suprastenal ya. Kemudian juga bisa kita lihat tanpa adanya sianosis atau kebiruan. Pada saat proses palpasi biasanya tidak ditemukan adanya kelainan, baru pada saat serangan mungkin dapat terjadi pulsus paradoxus. Kemudian untuk perkusi biasanya tidak ditemukan adanya kelainan, untuk auskultasi ditemukan aspirasi yang memanjang, suara mengi, dan juga suara lendir. Untuk diagnosis asma juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjangnya bisa dengan pemeriksaan fungsi atau faal paru menggunakan spirometer, ini alatnya. Kemudian juga pemeriksaan arus puncak ekspirasi atau dengan menggunakan alat ini ya, peak flow rate meter. Jadi pasien nanti suruh meniup di sini, nanti akan teridentifikasi hasilnya. Kemudian melakukan uji reversibilitas, biasanya menggunakan bronkodilator. Kemudian uji provokasi bronkus, ini untuk menilai ada atau tidaknya hiperaktivitas bronkus, biasanya diberikan obat-obatan tertentu ya untuk memprovokasi. Kemudian uji alergi dengan skin prick test atau tes tusuk, ini untuk menilai adanya atau tidak adanya alergi. Jadi biasanya nanti tangannya, lengan tangan pasien akan dikasih pola ya gambar dan ditusuk
memberikan alergen yang beraneka rupa. Ini untuk mengidentifikasi apakah pasien alergi terhadap sesuatu. Nanti biasanya kalau alergi dia akan muncul warna kemerahan seperti ini ya di area tangannya. Yang tidak alergi tidak akan muncul. Kemudian pemeriksaan penunjang yang berikutnya adalah fototoraks. Nah, ini fototoraks dilakukan ini untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit lain selain asma. Klasifikasi asma ini diklasifikasikan atas asma saat tanpa serangan dan juga asma saat serangan. Asma saat tanpa serangan itu dibagi menjadi asma intermiten, persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat. Gejalanya bisa dilihat gejala bulanan, gejala pada malam hari, dan gejala yang kita lihat melalui pemeriksaan fungsi paru. Dari bulanan untuk intermiten gejalanya kurang dari 1 kali per minggu, tanpa gejala di luar serangan, serangannya singkat, gejala malamnya kurang dari sama dengan 2 kali sebulan, arus puncak ekspirasinya lebih dari sama dengan 80%. Persisten ringan itu gejalanya munculnya mingguan, yaitu gejalanya lebih dari 1 kali per minggu, tetapi kurang dari 1 kali per hari, serangannya dapat mengganggu aktivitas dan tidur. Nah, untuk gejala malamnya bisa lebih dari 2 kali sebulan. APE-nya lebih dari 80%. Persisten sedang, hariannya gejala muncul setiap hari, serangannya mengganggu aktivitas dan tidur, membutuhkan bronchodilator setiap saat. Nih, ini untuk gejala malamnya lebih dari 2 kali sebulan. APE-nya atau arus puncak ekspirasinya berada di 60-80%. Persisten berat itu sifatnya kontinu dia gejalanya, terus-menerus, sering kambuh, aktivitas fisik terhambat. Gejala malamnya juga sering, arus puncak ekspirasinya kurang dari sama dengan 60%. Nah, klasifikasi asma pada saat serangan itu dibagi menjadi ringan, sedang, berat, dan ancaman henti nafas. Parameternya ada ini ya, sesak, posisinya bagaimana, bicaranya bagaimana, kesadaran, sianosis, wheezing, penggunaan otot bantu respiratorik, retraksi, frekuensi nafas, frekuensi nadi, pulsus paradoxus, puncak ekspirasi atau volume ekspirasi paksa, saturasi oksigen, tekanan oksigen, dan tekanan CO2. Nah, ini untuk mengklasifikasikan asma pada saat serangannya nanti akan diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, berat, dan juga ancaman henti nafas. Nah, ini adalah manifestasi dari klasifikasi asma pada saat serangan. Nah, pengkajian untuk menentukan beratnya asma kita bisa pakai ini ya, manifestasi klinis. Apabila penurunan toleransi beraktivitasnya iya, skornya 0, tidak, skornya 1. Penggunaan otot nafas tambahan, skornya 0 bila tidak ada, skor 1 bila ada. Wheezing, skor 0 tidak ada, skor 1 ada. RR kurang dari 25, lebih dari 25. Nadi atau pulse rate per menit kurang dari 120, skornya 0, skornya 1 bila lebih dari 120. Teraba pulsus paradoxus, skor 0 bila tidak ada, skor 1 ada. PEFR atau puncak dari expiratory flow rate itu skor 0 jika lebih dari 100, skor 1 jika lebih dari kurang dari 100. Nah, ini kalau lebih dari 4, kurang dari 4 skalanya biasanya kondisinya nggak bagus ya. Berat, maksudnya semakin berat. Skornya kurang dari sama dengan 4 itu semakin berat. Tata laksana asma ini bertujuan untuk menghilangkan dan mengendalikan gejala asma supaya kualitas hidupnya meningkat, kemudian mencegah serangan akut, meningkatkan dan mempertahankan fungsi paru seoptimal mungkin, mempertahankan aktivitas normal termasuk latihan jasmani dan aktivitas lainnya, menghindari efek samping obat, dan mencegah terjadinya keterbatasan aliran udara yang reversibel, serta meminimalkan kunjungan ke gawat darurat. Nah, di sini untuk penata laksanaannya kita bagi dua, ada asma akut dan asma kronik. Untuk asma akut sebaiknya dilakukan secepatnya dan dilakukan di IGD, dilakukan penilaian berat serangan berdasarkan riwayatnya, gejala, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan fungsi paru jika memungkinkan, supaya pemberian pengobatan tepat. Namun, bila pemeriksaan fungsi paru dan lab dikhawatirkan akan menyebabkan keterlambatan pengobatan atau tindakan, maka ini tidak diperkenankan. Penataan asma kronik itu diupayakan untuk dapat memahami, supaya nih pasien asma kronik ini diharapkan bisa memahami sistem penanganan asma secara mandiri sehingga dapat mengetahui kondisi kronis dan juga variasi keadaan asma. Nah, pemberian antiinflamasi ini sebagai
kontrol penyakit serta mencegah serangan, maka antiinflamasi ini disebut sebagai pengontrol. Bronkodilator juga diberikan untuk mengisi saat serangan, yaitu untuk mengatasi eksaserbasi atau serangan. Nah, ini yang disebut sebagai pelega. Ya. Jadi dari asma terkontrol itu tanpa gejala harian atau DENG 2 kali per minggu serangannya ya, tanpa keterbatasan aktivitas, tanpa pengobatan pelega, fungsi parunya normal atau hampir normal tanpa eksaserbasi. Jadi asma yang tidak terkontrol adanya asma pada malam hari, yaitu terbangun karena gejala asma, kunjungan ke gawat darurat karena serangan yang akut, kemudian kebutuhan bronkodilatornya semakin meningkat. Oleh karenanya, supaya menjadi terkontrol itu dibutuhkan pengendalian asma. Tujuannya untuk meningkatkan kemandirian, menurunkan jumlah kelompok masyarakat yang terpapar, kemudian terlaksananya deteksi dini pada masyarakat, terlaksananya penegakan diagnosis dan tata laksana pasien asma, menurunnya angka kesakitan akibat asma, dan menurunnya angka asma. Oleh karenanya, supaya pengendalian asma tadi terlaksana dengan baik, maka diperlukan komunikasi, edukasi atau KIE. Nah, ini bisa berupa penyuluhan untuk pencegahan dan penanggulangan asma, kemudian peningkatan pengetahuan dan juga partisipasi pasien dalam mengendalikan asma, merubah sikap dan perilaku pasien dalam pengendalian asma, serta meningkatkan pasien dalam penggunaan obat atau alat inhalasi. Oke, sekarang kita masuk ke efusi pleura. Untuk efusi pleura, kita coba jelaskan untuk di